Halo, perkenalkan nama saya Jeremy Da Costa, NIM 21120129. Saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat database laundry. Baik, yang pertama-tama itu kita akan mengoneksi exam control panel ke PHP MyAdmin. Pertama-tama kita akan membuka exam. Kita klik start di Apache dan MySQL. Setelah itu kita klik di admin di MySQL. Baik, kita sudah masuk di PHP MyAdmin. Pertama-tama kita akan membuat sebuah tabel baru, yaitu tabel laundry. Baik, kita klik buat. Baik, kita akan membuat tabel pertama, yaitu tabel petugas. Petugas. Baik, kita buat di sini. Baik, di dalam petugas itu terdapat ada ID petugas. Setelah itu atribut berikut yaitu nama petugas. Setelah itu ada alamat. Ada telepon. Setelah telepon kita tambahkan kolom lagi. Setelah telepon ada email. Kita tambahkan kolom lagi. Setelah email ada password. Baik, setelah kita akan masukkan tipe datanya, yaitu ID petugas, tipe datanya integer. Itu dia menggunakan auto increment. Setelah itu nama tipe datanya itu teks. Alamat tipe datanya teks. Telepon tipe datanya teks. Email tipe datanya teks. Password tipe datanya teks. Setelah itu kita simpan. Baik, ini sudah jadi tabel petugasnya. Kita akan membuat tabel berikutnya, yaitu tabel pelanggan. Baik, dari tabel pelanggan itu sendiri terdapat ID pelanggan. Setelah ID pelanggan ada nama pelanggan. Setelah nama ada alamat pelanggan. Setelah alamat ada nomor telepon. Nomor telepon pelanggan kita tambahkan kolom lagi. Setelah telepon ada email pelanggan, kita tambahkan kolom lagi. Terakhir itu ada password pelanggan. Setelah itu kita simpan. Baik, di sini tabel pelanggannya sudah jadi. Setelah tabel pelanggan ada tabel jenis cucian. Kita buat tabel baru lagi. Itu tabel jenis cucian. Baik, di dalam tabel jenis cucian itu terdapat ada ID jenis cucian. Oh, ada mau lihat di
struktur ini. Baik, setelah itu kita membuat tabel berikutnya, yaitu nama tabelnya itu tabel pelanggan. Baik, dari pelanggan itu sendiri terdapat ID pelanggan. Yang berikut itu ada nama, setelah nama ada alamat, setelah alamat ada telepon. Kita akan menemukan satu kolom lagi. Setelah telepon ada email, kita tambahkan lagi. Setelah email ada password. Baik, dari ID pelanggan itu sendiri, yaitu menggunakan integer dengan auto increment. Setelah itu di nama, yaitu menggunakan teks, alamat menggunakan teks, telepon menggunakan teks, email menggunakan teks, password menggunakan teks. Setelah itu kita simpan. Baik, tabel pelanggan sudah jadi. Kita akan membuat tabel berikutnya, yaitu tabel jenis cucian. Jenis cucian. Di dalam tabel jenis cucian itu sendiri terdapat ID jenis cucian. Setelah itu ada nama cucian. Setelah nama ada harga. Dari jenis cucian itu sendiri menggunakan tipe data integer, nama cucian menggunakan teks, harga menggunakan integer. Dari ID jenis cucian itu sendiri menggunakan auto increment. Baik, setelah itu kita simpan. Baik, setelah itu kita membuat tabel berikutnya, yaitu tabel data transaksi. Data transaksi. Baik, di dalam tabel data transaksi itu sendiri terdapat ID transaksi, dapat ID transaksi. Yang berikut itu tanggal terima. Setelah tanggal terima ada ID petugas terima, ID petugas terima. Setelah itu, setelah ID petugas terima ada nama petugas terima, nama petugas terima. Kita tambahkan satu kolom lagi. Setelah nama petugas terima ada tanggal diberi. Kita tambahkan kolom lagi. Setelah tanggal diberi ada ID petugas pemberi. ID petugas pemberi. Kita tambahkan satu kolom lagi. Ada ID pelanggan. ID pelanggan. Tambahkan kolom lagi. Ada nama penerima. Tambahkan kolom lagi. Dari nama penerima ada
berikut status transaksi. Yang terakhir itu status transaksi. Baik, dari tipe-tipe data yang di atas, yaitu ID transaksi itu menggunakan integer dan auto increment. Kita checklist di auto increment. Yang berikut itu tanggal terima itu kita menggunakan date. ID petugas terima menggunakan integer. Nama petugas terima itu menggunakan teks. Tanggal diberi itu menggunakan date. ID petugas pemberi integer, ID pelanggan integer, nama penerima teks. Dan di nama penerima ini kita harus checklist di null. Baik, yang berikut itu nama penerima kita harus checklist di null. Baik, kenapa kita harus checklist di null? Karena petugas tidak wajib untuk mengisi data tersebut. Yang terakhir itu ada status transaksi. Kita menggunakan tipe data teks. Baik, setelah itu kita simpan. Baik, kita membuat tabel terakhir, yaitu ada namanya tabel detail transaksi. Tabel detail transaksi. Dalam tabel detail transaksi itu terdapat ada ID detail transaksi. ID detail transaksi. Yang berikut itu ada ID transaksi. Setelah itu ada ID jenis cucian. Setelah itu ada harga. Baik, di ID detail transaksi ini kita menggunakan integer dan menggunakan auto increment. Di ID transaksi itu sendiri menggunakan integer, ID jenis cucian integer, harga menggunakan integer. Baik, setelah itu kita simpan. Baik, setelah itu kita akan mengisi data-data. Pertama itu dari petugas, kita isi manual saja. Kita klik di sini, setelah itu kita klik baik, setelah itu kita klik di tambahkan, kita isi manual saja. Yang pertama itu kita isi ID petugas, kita taruh 1 2 kita taruh 2 saja, 1 kita taruh 1 saja. Nama kita taruh Daud. Setelah itu alamat kita taruh Noel Baki. Alamat kita taruh nomor teleponnya 0. Kita taruh asal-asal saja. Setelah telepon kita taruh email. .com. Setelah email kita isi passwordnya 3456. Baik, setelah itu di ID petugas 2 itu kita taruh 2, nama kita taruh
Ian, alamat kita taruh Liliba, setelah itu nomor telepon, itu email, setelah itu password, baik setelah itu kita kirim. Oke, baik. Baik, di sini sudah terisi semua data-datanya. Yang berikut itu kita ke pelanggan. Kita klik di pelanggan, kita isi secara manual. Di pelanggannya kita tidak usah isi saja. Bagian nama pelanggan pertama itu kita taruh Jerry, alamat Lasiana, telepon, email, yang berikut itu password. Yang berikut lagi kita isi ID pelanggan kita lewat saja. Nama yang berikut itu taruh Reno, alamat Oisapa, phone, berikut email, itu password. Baik, setelah itu kita kirim. Baik, ini dia apa? Baik, data-datanya sudah terisi semua di dalam tabel ini. Bagian berikut itu jenis cucian. Isi jenis cucian, ditambahkan ID jenis cucian kita tidak isi saja. Nama cucian itu kita taruh baju, harga, Rp5.000. Yang berikut kita langsung di nama cucian saja, celana, harga 10.000. Kita taruh 5.000 saja, taruh 5.000. Setelah itu kita kirim. Kita lihat. Baik, di sini sudah jadi baju dan celana. Baik, setelah itu kita ke detail transaksi. Baik, yang berikut itu kita ke detail transaksi, kita ke tambahkan. Kita langsung masukkan, kita lewatkan saja ID apa. Baik, setelah kita akan mengisi ID detail transaksi.
ID-nya kita taruh 1, ID transaksinya kita taruh 2, ID jenis user kita taruh 1, harga kita taruh, harga per gramnya itu 1.500. Baik, setelah itu kita masuk ke detail transaksi. Kita masuk ke tambahkan. Untuk ID detailnya kita tidak usah isi. ID transaksinya kita taruh 1, ID jenis usianya kita taruh 2, beratnya kita taruh 10 kilo, harganya kita taruh per gramnya itu 1.500. Yang kedua juga sama, ID transaksinya kita taruh 1, ID cuciannya kita taruh 2, beratnya sini kita taruh 20, harga sama 1.500. Setelah itu kita kirim. Kita lihat. Baik, semua di sini. Baik, setelah itu kita masuk ke detail transaksi, kita klik ditambahkan. Jadi transaksinya kita taruh 1, tanggal terimanya kita taruh tanggal 22 September, ID petugasnya 1, nama petugas terima itu Daud, tanggal diberi tanggal 21, ID petugas pemberi 1, ID pelanggan 1, nama penerima di sini Jerry, status transaksi sedang dicuci. Setelah itu yang kedua itu ada transaksinya 2, tanggal 20 September, ID petugas terima 2, nama petugas terima Reno, nama petugas terima itu lupa Ian, tanggal diberi tanggal 23, ini taruh tanggalnya 19 saja, tanggal 19, jadi petugasnya 2, ID pelanggannya 2, nama penerima Reno, status transaksi sedang dikirimkan. Setelah kita kirim, baik, ini sudah jadi. Baik, ini sudah jadi. Baik, setelah dari PHP tadi kita akan masuk membuat folder baru, yaitu kita masuk ke data C, masuk ke exam, yaitu kita ke htdocs. Dari htdocs kita masuk ke, kita hapus dulu ini karena saya sudah membuatnya. Kita akan membuat folder baru, itu folder laundry. Baik, setelah itu kita ke download, kita copy mpdf 60, copy, masuk ke data C, exam,
htdocs laundry, kita copy di sini. Baik, kita tunggu saja proses kopinya. Baik, setelah copy kita masuk ke Visual Studio Code. Kita akan membuat program-programnya di sini, script-scriptnya di sini. Untuk itu terlebih dahulu kita akan membuat folder di sini, yaitu kita mengklik file. Setelah file kita add folder to workspace. Kita cari file yang tadi kita simpan itu, yaitu di data C, exam, htdocs, laundry, mpdf 60. Kita add di sini. Baik, ini sudah ada. Baik, kita akan menambahkan sebuah folder. Baik, kita akan menambahkan sebuah folder, yaitu folder folder petugas. Baik, setelah folder petugas kita tambahkan satu folder lagi, yaitu folder pelanggan. Baik, setelah kita klik di folder petugas, kita tambahkan lembaran kerja baru, yaitu index.php. Baik, kita akan mengetik script-scriptnya.